kasih udah ngeklik video ini. Jadi di video kali ini aku sama teman aku Angel, kita pengen maskeran sambil mau ngapain nih? Kita sambil mau ngomongin soal Jurusan pariwisata. Yeay, karena kita udah semester 7, jadi kita pengen ngungkapin nih keluh kesah kita, enaknya, terus pengalaman kita juga ya. Kayaknya aku sedih terus deh. Ya ampun, Enggak, jangan bercanda. dong. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi sebelumnya kita mau tunjukin dulu ini masker kita. Masker kita nih. Ini Freeman yang Clay Max. Jadi dia all skin type. Betul. Oke, langsung aja kita mulai. By the way, aku sukanya pakai tangan kalau maskeran. Kalau Angel gimana? Aku juga biasanya pakai tangan. Nah, jadi kita berdua mau pakai tangan. Tenang aja, ini tangannya udah bersih, Udah dicuci. Udah pakai hand sanitizer pun. Kok emosi Anda? Oke, langsung aja nih. Nah, ini tekstur maskernya tuh dia emang agak padat ya. Oke deh, kita mulai ya maskerannya. Oke, jadi sambil maskeran ini aku pengen ngajak Angel ngobrol nih. Ngobrol apa nih? Tentang pariwisata dong. Oh iya. Aku pengen tanya nih, kamu kenapa sih awalnya pengen ambil jurusan pariwisata tuh kenapa? Awalnya tuh aku orangnya suka traveling. Terus aku kayak pengen aja belajar mengenai merencanakan suatu perencanaan wisata, ngerti kan? Terus juga karena aku dapat beasiswanya di Politeknik Sahid di jurusan usaha perjalanan wisata, ya kenapa enggak sekalian aja ya kan? Wow, itu berarti awalnya dari hobi ya, dari kesukaan gitu kan? Kalau kamu kenapa tuh? Aku Pengen jalan-jalan juga kan? enggak sih, jadi awalnya itu aku sebenarnya nggak ada kepikiran banget mau di jurusan pariwisata gitu, nggak ada. Cuma karena emang dari SMA tuh tadi aku pengen ambilnya jurusan pertanian gitu kan, karena berhubung satu dan lain hal, jadi aku pindah nih ke IPS gitu. Aku ambilnya fokusnya jadi soshum kan, aku anak IPA tapi aku ujian SBMPTN itu ambilnya soshum. Nah terus akhirnya aku mikir tuh apa, Kena bibir. nah terus aku akhirnya Sama dong, aku juga naik IPS, geng. terus akhirnya aku mikir apalagi ya yang kalau kerja itu nanti itu nggak hanya di dalam ruangan aja, jadi aku tuh bisa mengeksplor tempat lain, karena kan kayak dunia ini tuh luas banget loh, kayak sayang gitu kalau kita nggak mengeksplor gitu. Nah akhirnya apa ya, jurusan apa gitu, oh ternyata ada jurusan pariwisata. Dan saat itu tuh cari informasi tentang jurusan pariwisata masih susah nggak sih? Masih banget, masih susah Betul banget. banget, kayak bingung, kayak mau tahu oh sekolah pariwisata ada di sini, ada di sini, Kayak ada minim banget gitu informasinya. aku tuh tahu sekolah pariwisata tuh waktu itu cuma Sahid sama Trisakti doang. Aku malah Sahid doang. Taunya? Aku nggak tahu Trisakti. Nah kan, jadi itu waktu itu emang susah banget cari informasi tentang jurusan pariwisata gitu kan. Tapi alhamdulillah ya, kalau teman-teman sekarang mau cari info tentang jurusan pariwisata bisa langsung coba scroll aja ke video-video aku. Iya. Karena banyak banget tentang jurusan pariwisata. Banyak banget sih. Oke, terus aku juga pengen tanya dong Jel, setelah Apa tuh? kamu masuk ke jurusan pariwisata gitu ya, sesuai nggak sih sama ekspektasi kamu? Sesuai banget dong, karena di dalam itu ada pelajaran MAIS, terus ada pelajaran POPW, terus ada MAIS itu apa? MAIS itu apa? Coba dijelasin dulu, takutnya ada yang nggak tahu. Jadi MAIS itu merupakan akronim dari Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition. Yes. Nah, di mana itu kita belajar tentang mengelola suatu konferensi. Jadi konferensi itu bukan hanya event yang kecil-kecilan, tapi emang pertemuan besar, pertemuan penting, pertemuan antar negara kayak contohnya gitu. kayak Met Gala. Habis itu POPW tadi itu adalah perencanaan operasional perjalanan wisata. Jadi kita waktu itu Jawa Bali Overland ya. Itu kita yang ngerancang sendiri. Jadi kayak kita mau jalan kemana dulu, terus rutenya kemana, kita mau mampir kemana, jangan sampai rutenya tuh bolak-balik gitu loh. Yes. Misal kayak kita udah di daerah Jogja nih, nanti mau balik lagi ke Semarang, jadi kan harus naik lagi gitu kan kalau di peta. Nah yang kayak gitu kita juga Jadi kita buat rundownnya tuh nggak rancu guys, nggak bolak-balik gitu. Terus juga selain itu kan jadi menghemat bensin, menghemat waktu, itu juga kita harus pikirin. Jadi itu sesuai itu sama ekspektasi kamu di jurusan pariwisata? Iya, sesuai. Cuman pas aku masuk itu kan aku emang basicnya nggak di
usaha perjalanan wisata banget. Aku nggak tahu, aku kan emang dari SMA yang umum dan nggak ada basic di bidang pariwisata. Nah, aku tuh masuk tuh agak sulit banget, kayak menyesuaikan. Aku juga masuknya di pertengahan Oktober. Kamu telat masuk karena dia masuknya lewat jalur beasiswa. Iya. Jadi kayak yang lain udah start duluan dan si Angel ini baru start. Iya. Terus aku mau nanya dong, mata kuliah kesukaan kamu apa sih selama 7 semester ini? Mata kuliah kesukaan aku, semuanya aku suka sih. Cuman aku lebih prefer ke mata kuliah POPW. Tadi udah dijelasin juga sama Tawi POPW itu apa. Terus dia tuh mata kuliahnya tuh ngajarin apa-apa aja, udah dijelasin juga kan sama Tawi. Iya. Terus kamu suka aku nggak tahu. Oh my god, ngeri banget. Terus tahu mata kuliah kesukaan kamu apa? Kalau aku suka mata kuliah akuntansi, aku suka karena emang Iya, aku itu- juga suka tuh. ya kan? Aku juga suka. Akuntansi pariwisata tapi ya. Terus aku juga suka sama matkul pengembangan destinasi. Habis itu aku suka sama POPW karena itu seru banget, kita jalan-jalan. Yes, sama juga dong kayak aku POPW karena dia itu ngajarin kita buat ngerencanain perjalanan wisata itu emang dari nol banget, guys. Kayak kita hitung-hitungannya juga ada ya. Iya, Mana mungkin sih hitung-hitungannya. kita mau ngadain perjalanan tapi kita rugi gitu. Iya, betul. Terus aku mau nanya dong ke kamu tuh. Menurut kamu suka dukanya jadi anak UPW itu apa sih? Jujur di biaya itu duka sih, karena aku kan bukan beasiswa kan. Iya, betul. Karena aku bukan beasiswa, jadi itu kalau di kampus aku ya, karena aku swasta, jadi itu biaya sendiri gitu, kayak kita jalan Jawa Bali Overland itu pakai uang sendiri. Terus kayak kita jalan ke 3 negara, Thailand, Malaysia, Singapura dalam waktu 7 hari itu kita juga biaya sendiri. Dimana ini aku buka-bukaan aja ya. Jadi kalau Jawa Bali Overland waktu itu biayanya berapa? 10 juta. Ini Jawa Bali. Oh, Jawa Bali. 2.500.000. Nah, itu Jawa Bali. Kalau kita 3 negara, 10 juta, geng. bohong, 7 juta. Iya kan itu udah termaksud sama belanja kita nanti di sana, uang saku. Iya sih. Hitungannya 10 juta, geng. Iya deng, betul. Nah itu dia lah, itu sih yang menurut aku agak nggak enaknya itu. Mungkin kalau kalian ya yang emang nantinya bakalan masuk ke kampus Kemenpar gitu ya, kampus yang emang punyanya Kementerian Pariwisata, itu bakalan lebih murah lagi. Even Jawa Bali Overland aja tuh kalau nggak salah ya cuma berapa ratus ribu gitu loh. Oh iya. Nyampe beneran Murah kalau yang banget. dari Kemenpar, maksudnya emang kampus Kemenpar gitu. Aku baru tahu loh, kalau enggak aku udah masuk dari dulu. Jadi kamu menyesal. Iya, enggak. Nah terus udah gitu nggak enaknya lagi itu apa ya, dicap kayak kuliahnya gampang, kuliahnya nggak Iya, ngapa-ngapain, sering. kuliahnya nggak sibuk, kuliahnya nggak banyak hitung-hitungan, nggak tanggungan bisa sambil main nyantai. Iya. Padahal nggak guys, padahal kita juga ngitung, belajar semuanya, statistik, akuntansi, ekonomi. Di bandara pun kita pernah loh belajar ini, kayak apa, tanaman gitu kita pernah belajar. Iya, Ingat betul. gak sih si Iya. IQ tuh kita juga belajar tanaman. Bener-bener kita juga belajar sampai segitunya. Terus kita ada pengelolaan sumber daya manusia, belajar tentang sumber daya alam juga, ekowisata, terus juga branding, apalagi teknologi kita juga belajar ya, sistem Iya. informasi. Itu penting banget sih menurut aku, anak pariwisata yang Cara membuat aplikasi yang baik dan benar. Waktu itu kita buat aplikasi buat desa wisata. Betul. Jadi kita harus bikin apa ya, istilahnya kayak bikin ide gitu. Iya. Aplikasi apa sih yang bisa bermanfaat untuk mengembangkan suatu Desa wisata. ya, suatu desa wisata. Susahnya aku itu waktu awal aku masuk itu aku emang nggak punya basic. Tadi aku udah bilang aku nggak basic banget di pariwisata, jadi ngejarnya itu susah banget, guys. Aku harus nyari kakak cutting gitu buat bantuin aku belajar di pariwisata. Emang Rita kemana waktu itu? Aku kan belum kenal Rita. Aku baru sehari masuk, terus aku harus udah bisa menyesuaikan sama anak-anak yang udah lama gitu loh. Jadi aku harus
berusaha sendiri, aku nyari cutting, ya aku buka-buka aja geng, aku nyari cutting buat belajar pariwisata, dan itu susah banget guys kalau kita mulai dari awal banget ya, nggak punya apa-apa di bagian bidang pariwisata itu guys. Apalagi ini sih waktu awal-awal itu ada namanya matkul dokumen pasasi, itu hitung-hitungan. Iya itu ada juga hitung-hitungan sama Pak Ambar bukan sih itu? Iya. Itu aduh iya, susah banget itu. Susah banget jujur ngitung-ngitung jarak penerbangan. Terus harus pakai apa kayak kertas gitu ya, kayak dokumennya sendiri itu. Terus kita juga belajar loh sampai ini jenis tas iya, jenis bagasi kita juga belajar, kayak bagasinya ada rodanya, ada apa sih namanya, kayak ada resletingnya atau enggak. Terus tas yang backpack atau tasnya yang untuk ke ya gitu guys, pokoknya semua jenis tas kita pelajari. Jenis tas juga belajar loh, coba. Iya. Berpikir kayak ngapain kan? Astaga, sampai di tas koper-koper pun kita belajar geng. Warnanya pun ada kode-kodenya, jadi bandara tuh emang luas banget ya jujur. Iya, kita juga belajar aplikasi Abacus gitu loh guys. Jadi itu susah banget, kayak kita harus masukin kodenya satu-satu. Kalau misalnya salah kode itu bisa fatal, semuanya salah dari atas sampai bawah, itu harus diulang lagi. Oke deh, karena ini juga udah kering, jadi mungkin segitu aja kali ya bincang-bincangnya. Iya, ini kita harus cuci loh, kita harus cuci muka dulu, takutnya nanti malah bahaya kan. Ini udah pecah deh. Oke deh teman-teman, sekian video dari kita berdua. Jangan lupa untuk tonton video-video aku lainnya. Jangan lupa di like, komen di dan bawah, share sebanyak-banyaknya, subscribe. Bye.